Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Balawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 87. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9. Halaman 87 baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismus tsani, bagian yang kedua, minal muharramati, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haram itu ada, yang pertama adalah haram zatnya. Contohnya daging kambing, daging anjing, dan daging babi. Mau boleh beli, mau boleh nyolong, dua-duanya haram, tidak boleh dimakan karena memang zatnya memang haram untuk dimakan. Nah, ini bagian yang kedua. Syai'un huwa halalun. Syai'un huwa halalun, sesuatu yang sebenarnya halal, fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri, benda itu memang halal, walakinnahu, tetapi mamlukun li ghairika, bukan milik kamu. Jadi barang itu suci, halal, tetapi bukan milik kamu. Nah, ini permasalahannya. Famahma kana syai'un minha mamlukan li ghairika lam yahilla laka akhdhuhu. Jika sesuatu itu bukan milik kamu, maka tidak halal mengambilnya. Wala tanawuluhu, dan tidak boleh mengkonsumsinya. Jadi ada barang yang bukan milik kita, lalu kita ambil, lalu kita makan, maka haram. Misalkan ada uang bukan milik kita, kita ambil lalu kita belikan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi haram buat kita dan berdosa mengambilnya. Jadi seperti biasa, yang haram itu akan mempengaruhi pikiran.
Orang yang makan makanan yang haram, pikirannya pikiran yang haram, matanya melihat yang haram, telinganya senang kepada yang haram. Jadi yang haram itu bukan rezeki, tetapi musibah buat kita yang harus kita jauhi, hadirin sekalian. Illa kecuali biwajhin sahihin, dengan cara yang benar, sairin yang dibolehkan, fisyar'i di dalam syara atau di dalam agama. Jadi kecuali dengan cara yang benar yang dibolehkan di dalam agama. Kasyiroi, seperti jual beli, bukan milik kita tetapi kita beli, berarti nantinya boleh menjadi milik kita karena sudah kita beli. Wan nazari, nazar, ada orang nazar, kalau saya lulus saya mau sedekah kepada fakir miskin, maka uang yang diberikan kepada fakir miskin sudah menjadi halal buat fakir miskin. Wal hadiyah, wal hadiyati, hadiah. Jadi ada barang bukan milik kita tetapi dihadiahkan kepada kita, maka hukumnya halal buat kita. Wal hibbati, dan hibah atau pemberian. Hadiah itu pemberian untuk menyenangkan seseorang. Kalau hibah itu pemberian cuma-cuma, dia pengen ngasih gitu aja, itu namanya hibah, hadirin sekalian. Diberikan cuma-cuma kepada kita, maka halal buat kita. Wassodaqoti, sedekah. Kita misalkan orang miskin, ada orang kaya ngasih sedekah kepada kita, maka hukumnya halal harta tersebut untuk kita konsumsi, hadirin sekalian. Wal irsi, dan warisan, ila ghairi dzalika, dan lain-lain, minal wujuhi sa'ighati fi syar'i, berupa cara-cara yang dibolehkan oleh agama. Jadi harta tersebut sebenarnya halal tapi milik orang lain. Berarti kalau milik orang lain tidak boleh kita ambil kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Di antaranya yaitu tadi jual beli, hadirin sekalian. Jual belinya curang jadi haram, hadirin sekalian. Jual belinya pakai menipu jadi haram, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai yang haram itu kita konsumsi, kita makan, hadirin sekalian. Fa'iza akhudta, jika kamu mengambil syai'an, sesuatu, min zalika, dari harta, bi ghairi wajhin syar'iyyin, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, oleh agama, sara muharraman, maka harta tersebut menjadi haram, alaika, bagi kamu. Jadi jika kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, termasuk milik kantor, termasuk milik kerjaan, kita kerja di suatu tempat, barangnya barang milik kerjaan, kita ambil, itu haram, hadirin sekalian. Milik sekolah, misalkan ada barang milik sekolah, kita ambil, itu haram juga, hadirin sekalian. Misalkan milik masjid, kita pengen baca Quran, baca Quran di masjid, boleh. Quran kan buat dibaca, yang penting buat dibaca, lalu kita bawa ke rumah, hadirin sekalian, itu haram, hadirin sekalian. Membawanya haram, baca Qurannya jadi nggak dapat pahala gara-gara hasil curian Quran tersebut, hadirin sekalian. Jadi yang bukan milik kita digunakan untuk taat sekalipun, taatnya tidak berguna, hadirin sekalian. Jadi yang bukan milik kita jangan sampai kita ambil, hadirin sekalian, yang menyebabkan itu menjadi haram buat kita, hadirin sekalian. Wasirta, dan menjadilah, biaklihi, memakannya, wasyurbihi, meminumnya, walubsihi, memakainya, akilan, memakan, syariban, meminum, walabisan, dan menggunakan, lil harami, barang haram. Jadilah orang tersebut memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, menggunakan barang yang haram kalau bukan miliknya, lalu digunakan untuk kita, hadirin sekalian.
Kalau kita ada Quran, kita baca aja di masjid, ya boleh. Tapi kalau dibawa pulang itu tidak boleh, hadirin sekalian. Itu sekedar gambaran. Jadi barang haram digunakan untuk taat tidak menyebabkan menjadi halal, bahkan menyebabkan taatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan jadi barang haram digunakan untuk taat tidak menjadi halal, tetapi menyebabkan ketaatan kita tidak diterima oleh Allah. Kita mencuri di pasar misalkan, lalu kita gunakan sajadah yang kita curi buat sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat, untuk ibadah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, bukan menyebabkan jadi halal gara-gara buat ibadah, hadirin sekalian. Allah itu bersih dan hanya menerima yang bersih, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita yang haram itu betul-betul kita jauhi, hadirin sekalian. Wal wujuhul muharramatu, cara-cara yang diharamkan oleh Allah kasiratun, banyak. Mislul ghosobi, contohnya seperti merampas. Ghosob itu merampas atau meminjam tanpa izin. Jadi meminjam tanpa izin menyebabkan barang itu haram, hadirin sekalian. Wasarqati, mencuri juga termasuk korupsi, hadirin sekalian. Jadi mencuri, korupsi itu juga termasuk yang diharamkan oleh agama kita. Jangan sampai kita bukan hak kita ambil, hadirin sekalian. Wal khiyanati, berkhianat. War riba, dan riba. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah, usahakan kita jauhi agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.